Jadi buat teman-teman itu jangan cuma lihat enaknya doang ya, yang sekarang Fajar Arif itu sekarang udah kayak gini ya. Dulunya tuh tetap banyak lah perjuangan-perjuangan dan yang dikorbankan banyak ya Mas ya. Sampai sekarang pun masih berjuang. Ya harus berjuang terus pokoknya, mikir apa. Awal mula ini kan ikan kan dibilang murah juga enggak, maksudnya kita ngeluarin budget agak lumayan lah buat orang tua. Gimana pendapatnya? Kalau dulu pertama Pertama itu bilang oh pokoknya sih bingung. Ya, waduh aku biar. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Sekarang kita lagi ada di Temanggung, di tempatnya the one and only Fajar Arif yang punya slogan apa Jar? Mangan turu posting bayaran. Amin. Sebelum kita mau bahas ikan-ikan apa aja yang ada di sini, aku penasaran nih Mas. Dulu kenapa bisa suka sama Cana? Awalnya gimana? Awalnya ya saya coba-coba. Goblok. Coba-coba terus berhasil. Ketagihan. Ketagihan. Jadi gitu dolanan apa ya? Awal-awal itu dolanan Aquascape dulu. Oh sebelum di Cana main di Aquascape dulu. Terus bosan jarene ibumu kan mau. Iya. Semeh dadi malah bongkar meneh. Gatel lah ini. Gatel. Terus pindah ke predator. Pindah ke ikan-ikan predator. Terus setelah itu baru ke Cana. Itu awal mula punya Cana masih inget enggak? Masih. Apa? Pertama itu kalau nggak salah Maru ya Blairi. Kayaknya Blairi dulu. Itu tahun berapa itu? 2018. Masih ada postingannya di ISC itu. 2018 udah main Cana dari 2018. Terus setelah itu berkembang akhirnya sampai aku tahu nama Fajar Arif itu waktu ikannya yang Cikuning itu ditawar sama Mas Luki Hakim. Nah itu kok bisa ditawar sama Mas Luki Hakim itu gimana ceritanya? Ya kayak dulu tuh, jadi aku seneng tau bikin video, foto, dan itu kan ada hobi juga yang apa, hobi kamera lah. Suka moto-moto lah pokoknya. Terus foto, video, buat video bagus, kita upload di Facebook, habis itu di Instagram juga, di tag ke Instagramnya Luki Hakim. Terus dilihat sama dia. Dilihat, ditanya, ibu. Langsung di DM berarti? Ini bagus, ini punya siapa? Ya aku, terus tanya-tanya itu. Jual enggak? Kan enggak terjual, soalnya pas seneng-senengnya loh. Lagi senengnya lagi apa ya? Merasakan duwe Maru gede ya. Gede api kuning, Gede api kuning. Di bawah jancuk. Dia baru habis itu tuh tanya kalau mau jual berapa? Jual. Gimana kalau tak tuker sama Tuker dua arwana semret. Satu. Oh, pertama satu, tawar satu saya. Terus aku aku belum suka arwana ini enggak suka sama arwana. Aku tambahin dua sama sekalian promo di IG aku kapanpun kamu mau gitu. Oh, sama endorse gratis lah intinya ceritanya. Berarti pernah ditawar di barter sama 2 ekor arwana super red. Iya. Terus habis itu kan enggak dikasih terus dibawa ke kontes SCH itu aku lihat. Iya, di kontes SCH. Nah, sebelumnya kan aku udah lihat dulu kan. Cakep ikannya. Maksudnya kuning banget. Zaman dulu kan belum ada yang orang-orang kayak gini kan. Kuning banget itu sampai sekarang pun mungkin Maru belum ada yang bisa sekuning dia mungkin. Mungkin. Itu bisa OTW belakang ini. Enggak mungkin. Terus habis itu aku lihat habis lihat di foto-foto di Facebook, di Instagram kan rame. Rame terus aku lihat langsung itu di kontes SCH. Nah, kita belum kenal tuh. Pokoknya rame wes pokoknya SCH ya. SCH pernah lihat, tak cari kan katanya ikannya Fajar Arif turun. Nah, aku penasaran tak cari muter sama teman-temanku. Akhirnya muter terus dapat tank nomor sekian kelas iki pokoknya. Ya wis pokoknya itu. Wis tak lihat apa iki ikane elek banget pokoknya hitam wis ndak sesuai ekspektasi yang aku lihat di foto-foto lah pokoknya. Nah, itu kan juga awal-awal aku masih main. Jadi aku belum agak paham kalau ikan sana itu ada mode stresnya, ada mode dia mau flaring itu belum begitu paham lah di situ. Tapi langsung di pikiranku, wah memang editan tok wis iki kan. Berarti ngapusi emang ikan konten tok.
Dulu kan pikirannya gitu. Sempet nggak ngejar lagi, terus habis itu kalau nggak salah dibikin klarifikasi sama si Bang Fis. Nah, baru di situ baru paham aku. Terus sampai dulu ada pernah diajak apa dulu? Dibayar 1 juta apa? 1 juta banting harapan. Nah, banting harapan. Tak beli 1 juta, tak banting depan rumah. Nah, sampai ada kayak gitu. Nggak kenal, belum pernah kontakan. Ya udah biar lah pokoknya. Udah lewat lah ya. Iya. Terus setelah itu kita baru kontak-kontakan. Itu aku masih penasaran lagi sebenarnya. Kok di foto habis itu kan udah enggak suka aku. Udah enggak suka, terus setelah lihat klarifikasi dari Bang Fis, terus aku sama belajar juga, ternyata memang ada mode-modenya. Dia bisa stres, dia bisa mau perform, top performnya dia gimana. Setelah itu baru kita kontak-kontakan. Terus aku kesini langsung. Di situ aku baru percaya kalau ikan itu bener-bener kuning. Dan langsung minat buat ditukar sama Barca. Dan akhirnya Barkanya itu dulu kan Barca aku beli 26 juta ya. 26 juta itu tak barter sama Maru itu sempet dihujat satu Indonesia juga itu. Wah, bodoh banget. Ya tapi ya enggak apa-apa, namanya seneng ki ora ono patokan regane Mas. Bener enggak? Kalau udah namanya suka itu enggak ada patokan harganya. Memang kalau si kuning itu kalau dibuat kontes kurang itu ya memang kurang karena dia sangat-sangat minim bunga. Nah, pas itu pertama kontes itu kan juga belum tahu penilaiannya gimana, bunga yang harus patokannya gimana, warna gimana, sama mental adaptasi dulu belum tahu apa kriteria yang dikonteskan ya. Tahunnya di rumah bagus, bawa kontes bagus, ternyata di kontes kayak gitu. Beda dari di rumah. Terus Mas ya, dulu kan aku kan pertama kesini ya sekitar setahun lebih lah. Kita udah kenal setahun lebih yang lalu waktu aku ambil si kuning itu kan aku belum pernah kesini lagi. Kemarin aku kesini tuh kaget. Tanknya dulu belum sebanyak ini. Dulu masih ada cuman berapa tank tuh sama tank kecil-kecil dulu 200, tapi memang dari dulu memang ikannya memang unik-unik istimewa. Tapi belum sebanyak sekarang ini. Terus piala juga belum ada dulu. Dulu waktu aku kasih, tapi sekarang udah ada Grand Champion terus wah kayak pokoknya udah banyak piala itu gimana caranya? Prosesnya gimana? Ya dari si kuning itu kan belajar. Yang buat kontes itu yang standarnya gimana, yang adaptasinya cepat, warnanya bagus, bunganya bagus itu. Terus nyoba kan sebelum itu kan aku belum punya Blue Ultra itu, belum tertarik. Virus belum ada virus ya? Belum ada. Belum punya. Tertarik sama Blue Ultra soalnya dia kan fairy-nya itu loh, sirip atas itu mesti lekuk. Gini kan. Turun itu. Dulu belum suka, dan mulai dari itu aku nyoba Blue Ultra, cari bahan-bahan itu dapat pertama itu dapat di toko sini. Di daerah Temanggung sini. Di sini. Terus aku kok masih belum yakin. Itu beli berarti udah tahu poin-poin penilaian belum tahu juga berarti. Aku cuma dia flaring di atas ternyata masih belum aku jual. Untung banyak gitu. Alhamdulillah. Beli bahan lagi, dapat si virus itu kadang sering dibawa kontes di SCFL tapi kok belum dapat. Nah pertama di aku itu tak bawa ke mana ya? Itu virus berarti mantan pemain kontes juga sebelum di Mas Fajar Arif. Berarti udah berkali-kali ikut kontes tapi belum masuk. Terus akhirnya Mas Fajar suka ambil. Beli terus coba-coba di Karawang pertama kontes dan tahu ya belajar lah masih belajar. Apa yang dinilai dari pulkra. Terus akhirnya di Karawang juara 2 itu habis dibeli padahal. Habis dibeli habis berapa bulan ya. Lagi berapa minggu 4 bulan itu terus juara 2 dan aku masih penasaran pas waktu itu ya. Kok juara 1 sama juara 2 nilainya sama gitu. Dan aku masih patokan punyaku jumlah total penilaiannya sama. Ikanku lebih gede, makanya gede, punya dia lebih kecil. Ternyata yang nilai pertama kan adaptasi, sama-sama 30. Terus nilai kedua mentalnya punya yang juara 1 lebih unggul 1 poin. Iya memang kalau kita ada penilaian yang sama itu harus di head to head lagi kan. Jadi mulai diurutkan kayak yang biasa Om Faisal bilang itulah ya, pokoknya dari atas mana yang lebih unggul ya dia yang menang pokoknya. Terus punyaku yang nomor di bawahnya lebih tinggi daripada sebelahnya. Ternyata poin kedua yang bikin
punya aku juara 2 gitu. Oh ya, jadi di situ juga belajar lagi gimana itu kontes dan akhirnya sampai sekarang punya sekian banyak piala. Nah, jadi Mas Fajar ini juga bisa buat inspirasi ya buat teman-teman di usia dia yang sekarang, usia berarti umurnya berapa Mas? Masih 19 tahun loh. 12 tahun. Piro berarti? Berapa ya? 98 berarti ya? 98 sekitar 23 ya. 23. Baru di usia 23 tahun dia udah bisa menghasilkan uang sendiri lah ya intinya, walaupun yo yang penting kuwi mau kan yang cuan gede tetap dicul ya Ra. Terus itu Mas Fajar itu umur 23 tahun. Terus awal mula ini kan ikan kan dibilang murah juga enggak, maksudnya kita ngeluarin budget agak lumayan lah buat beli ikan yang kualitas kayak gini tuh. Orang tua gimana pendapatnya? Kalau dulu pertama ya pertama itu bilang pokoknya sih bingung. Waduh aku biar. Iya. Pengape Mbak Predator ya pokoknya sak bingung gitu. Terus dari situ di foto, di video yang bagus, dibuat tentang yang bagus, dijual untung, akhirnya kok bisa ya, bisa ya buat putaran uang bisa lah ya pokoknya. Terus dari itu mulai ya boleh lah kalau boleh didukung lah ya, sampai ini ruang tamu juga sekarang dulu, disulap. Pertama itu di kamar itu ada 2 tank bawah sana. 2 tank buat Maru Jumbo sama Auranti. Wes gitu. Auranti. Terus dulu di sini tuh ada pipet. Terus di pipetnya itu atasnya ada 2 tank, Stewarti sama Auranti yang di kamar itu. Pindah ke sini. Terus sini dulu. Kan ruang tamu. Ruang. Oh gimana ruang tamu malah? Dulu ruang tamu tak ganti akuarium cuma satu yang sini tahu sini, terus merambat ke sini ke sini. Bablas di sini ya. Berarti intinya kan rumah ini wis diora-arek wis lah, tapi orang tua kan akhirnya kan mendukung. Nah, jadi buat teman-teman itu jangan cuma lihat enaknya doang ya, yang sekarang Fajar Arif itu sekarang udah kayak gini ya. Dulunya tuh tetap banyak lah perjuangan dan yang dikorbankan banyak ya Mas ya. Sampai sekarang pun masih berjuang. Ya harus berjuang terus pokoknya, mikir apa meneh. Ikan itu loh, tiap ikan kan beda perawatannya. Oh iya benar. Harus paham tiap ikan satu ini. Stop dulu Mas, nanti soal perawatan dan tips nanti kita bedah di video-video selanjutnya. Buat teman-teman tetap pantengin terus channelku ini. Habis ini kita bakal bedah dan minta tips ya Mas ya. Soal rawatan